Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi sejarah tentang perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Saya Desi Putri Suherlan dari kelas 12 IPS 1. Pertama, dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Menuju demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirilis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Sementara atau UUDS. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Melalui Dekret Presiden, konsep demokrasi terpimpin yang dirumuskan Presiden Soekarno melalui konsepsi 1957 direalisasikan pemberlakukan melalui Stand Nutridge hukum negara dalam keadaan bahaya perang. Langkah politik ini terpaksa diambil karena keadaan tata negara dalam keadaan krisis yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan juga mengancam keutuhan NKRI. Sehari sesudah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan kabinet pun dibubarkan. Kemudian 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pertama kali muncul dari Muhammad Hatta. Kemudian ditulisnya dalam majalah Islam Panji Masyarakat pada tahun 1960 yang berjudul Demokrasi Kita. Hatta mengungkap kritiknya kepada tindakan-tindakan Presiden, tugas-tugas DPR sampai pada pengamatan adanya krisis demokrasi, yaitu sebagai demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaan, lupa syarat-syarat hidupnya dan melulu menjadi anarki lambat laun akan digantikan oleh diktator. Kekuatan politik nasional. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. TNI yang sejak Kabinet Juanda diberlakukan SOB, kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958, mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955. Sejak saat itu PKI berhasil menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. PKI pun melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Berbagai slogan disampaikan oleh pemimpin PKI, Aidit, siapa setuju Nasakom harus setuju Pancasila. Ketika TNI Angkatan Darat mensinyalisir dan upaya dari PM melakukan tindakan pengacauan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, pimpinan TNI Angkatan Darat mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Pimpinan TNI Angkatan Darat melarang terbitnya Harian Rakyat dan dikeluarkan perintah penangkapan dan kawan-kawan. Namun mereka berhasil lolos. Tahun 1964, PKI disudutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang resume program kegiatan PKI dewasa ini. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa PKI, Aidit menyangkal dengan berbagai cara dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Peristiwa ini menjadi isu politik besar pada tahun 1964. Upaya-upaya PKI ini membawa hasil dengan ditangkapnya tokoh-tokoh Murba, diantaranya Soekarno dan Partai Murba dibekukan oleh Presiden Soekarno. Merasa kedudukannya yang semakin kuat, PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan PKI mulai dari aksi coret-coret, pidato-pidato, dan petisi-petisi yang menyerukan pembentukan Kabinet Nasakom. Terhadap TNI Angkatan Darat pun, PKI yang melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Seperti peristiwa Bandar Besi atau Sumatera Utara dan peristiwa Jengkol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dimasmi. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota.
Pembebasan Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah kabinet RI adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian rakyat Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di piagam penyerahan kedaulatan yang berbunyi, mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asa supaya semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak atau timbul diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, maka status quo Irian atau New Guinea telah berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah kedaulatan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama satu dasawarsa tak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak 1957. Jalan lain yang dilakukan adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, dimulai pengambilan alihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat sangat berat, di mana pemerintah sangatlah berupaya dalam menjaga integrasi bangsa demi keutuhan dari NKRI itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, hendaknya menghargai jasa para pahlawan dengan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Konfrontasi terhadap Malaysia. Sejak pertengahan abad ke-18, tanah Malaya dikuasai Inggris. Pada 8 Februari 1959, Inggris memutuskan memberi kemerdekaan pada Malaysia. Dikutip dari sejarah diplomasi di Indonesia tahun 2018, pada tahun 1961 ada rencana pembentukan negara Federasi Malaysia. Malaysia rencananya terbentuk dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Namun rencana ini ditentang oleh Soekarno. Soekarno menganggap pembentukan negara Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris. Soekarno khawatir kawasan Malaysia akan dijadikan pangkalan militer barat di Asia Tenggara. Menurut Soekarno, hal itu bisa mengganggu stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Selain Indonesia, Filipina juga tak setuju dengan berdirinya negara Federasi Malaysia. Filipina mengklaim Sabah yang akan menjadi bagian dari federasi yang itu dimiliki Kesultanan Sulu yang disewakan kepada Inggris. Akibatnya Indonesia dan Filipina berada di posisi yang berseberangan dengan Malaysia dan Inggris. Indonesia menjajaki seupaya diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini. Pada 31 Mei 1963, Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdul Rahman di Tokyo, Jepang. Pertemuan itu ditindaklanjuti lewat konferensi tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina pada 7-11 Juni 1963. Menlo Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah mencapai kesepakatan soal pembentukan negara Federasi Malaysia. Ketegangan pun mereda, namun hubungan kembali memanas karena PM Tuanku Abdul Rahman menandatangani. Kemudian tanggal 3 Mei 1964 di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komander Rakyat atau DIKORA yang isinya petinggi ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Di Kalimantan, perbatasan Sabah dan Sarawak, kemudian di Selat Malaka yang berbatasan dengan Johor, Regimen Askar Melayu diraja berperang dengan gerilyawan Indonesia. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin sejak tahun 1959 sampai 1965. Keadaan Indonesia dan keuangan Indonesia pada masa itu dapat dikatakan mengalami kondisi yang tidak sesuai harapan. Padahal kalau kita melihat masa sebelumnya, yaitu masa demokrasi liberal, tentu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi tersebut. Namun memang upaya-upaya itu tidak berhasil, sehingga ketika memasuki masa demokrasi terpimpin, masih banyak masalah ekonomi yang harus ditanggulangi oleh pemerintah, mulai dari masalah kesejahteraan ekonomi rakyat sampai kesulitan akibat inflasi. Nah, untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Pemerintah Depernas ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958, Muhammad Yamin ditunjuk sebagai ketua. Depernas beranggotakan 80 orang yang berasal dari berbagai golongan rakyat. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang yang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan.
waktu 1 tahun, Depernas berhasil menyusun Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS dengan ketetapan MPRS nomor 2 MPRS tahun 1962. Namun pada tahun 1963 Depernas berganti menjadi Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Tugasnya adalah menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional atau daerah. Selain itu, Bappenas juga bertugas untuk menilai dan mengawasi pembangunan nasional. Permasalahan ekonomi yang semakin tidak menentu akhirnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi, yaitu Deklarasi Ekonomi, disingkat DEKON. Tujuannya adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak berhasil mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Sebaliknya, kondisi ekonomi malah semakin kacau. Terlebih hal ini diperparah dengan pengeluaran yang membengkak akibat adanya proyek mercusuar, pelaksanaan acara Games of the Emerging Force atau GEVENO dan Conference of the Emerging Forces and Conveno tentu memerlukan biaya yang sangat besar.